Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 12 April 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Semua Ada Waktunya. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap waktu 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, segala peristiwa hidup yang terjadi dalam kehidupan kami senantiasa ada di dalam rancangan terbaik-Mu dan rencana terbaik Engkau di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, semua ada waktunya. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-10 dalam pasal 29 kitab Yeremia, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kita tahu dengan jelas bagaimana bangsa Israel mengalami pengalaman pembuangan ke Babel dalam satu jangka waktu yang lama. Dan firman Tuhan berkata, telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Waktu yang sangat panjang. Kalau kita berumur 80 tahun, jangan-jangan sampai mati kita tidak kembali kepada tanah yang dijanjikan oleh Allah, kembali kepada kota kudus, Sion dan Yerusalem yang menjadi tempat di mana bagian seluruh bangsa Israel kembali kepada tanah yang dijanjikan oleh Allah. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, semua ada waktunya. Apa yang kita ingin pelajari daripada kebenaran firman Allah ini? Sewaktu kita membaca pada ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau berbicara tentang semua ada waktunya, kita tentu ingin menjadi pribadi dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, dan di dalam seluruh aspeknya kita selalu lancar, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami problem, tidak menghadapi masalah, apalagi musibah, apalagi kecelakaan. Tentu kita berdoa, semuanya ingin baik-baik saja. Namun kita kalau boleh berbicara, kehidupan kita sebagai orang percaya, di tengah-tengah dunia ini, khususnya sewaktu kita harus bertarung dengan dosa, godaan dan hawa nafsu, seringkali Allah tidak memberikan secara tiba-tiba semua anugerah itu dalam kondisi yang jadi, siap pakai, dan kita tidak melakukan usaha apapun, lalu hidup kita hanya sebagai penikmat-penikmat kehidupan. Tentunya ini seringkali bisa membahayakan kehidupan kita. Biar kita belajar di dalam menghadapi masalah, problem, kesulitan, bahkan musibah yang terjadi dalam hidup kita masing-masing, kita mempercayai dan meyakini segala sesuatu yang terjadi ada dalam rancangan Tuhan, adalah bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bukankah waktu kita membimbing anak kita, cucu kita, mereka diizinkan oleh kita, bahkan disengaja menghadapi kesulitan? Apa kesulitan anak-anak di dalam sekolah menghadapi ujian, menghadapi ulangan, praktikum, tugas-tugas yang banyak. Dan kita tahu dengan jelas anak-anak akan mengeluh, tugasnya berat, PR-nya banyak. Tidak suka dengan guru ini, tidak suka dengan guru itu, bahkan mungkin dalam kondisi tertentu ingin berhenti dari sekolah. Tentunya kehidupan kita sewaktu menghadapi tantangan seperti anak cucu kita yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di sekolah, dan kita menghadapi yang namanya sekolah kehidupan. Ada satu perkara di dalam setiap kesulitan, ujian, pencobaan, kita akan naik kelas satu tahun demi satu tahun untuk mencapai tingkatan tertentu yang firman Tuhan berkata kita akan mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus
kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat, kita menjadi orang yang terampil menghadapi segala persoalan hidup, karena kita menghadapinya bersama dengan kekuatan Allah. Sehingga seluruh proses yang kita anggap penderitaan, yang kita anggap problem, yang kita anggap kesulitan, sesungguhnya itulah wadah di mana kita belajar hidup menjadi semakin baik, semakin kuat, semakin beriman, semakin mengandalkan Allah. Tidak ada piala, tidak ada keberhasilan, tidak ada finish dalam sebuah perlombaan tanpa sebuah perjuangan. Kita tahu dengan jelas seorang pelari tidak akan tiba-tiba memenangkan sebuah pertandingan kalau dia tidak berlatih dengan sungguh-sungguh. Gambaran yang Tuhan gambarkan dalam surat Timotius, kita seperti petani, kita seperti prajurit, dan kita seperti pelari. Seluruhnya menghadapi persoalan-persoalan proses. Seorang petani kalau ingin memanen hasil ladangnya tentu harus berjuang, dan itu semuanya membutuhkan waktu. Seorang prajurit kalau ingin dipakai sebagai prajurit pilihan, semuanya membutuhkan waktu, melewati proses. Seorang atlet dan olahragawan pun seperti demikian, menghadapi beban-beban berat, berlatih berulang-ulang pagi, siang, malam. Istirahat sebentar, kemudian berlatih kembali. Hidup kita, sewaktu kita diperhadapkan kepada problem, kesulitan, masalah, adalah latihan-latihan kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin mengandalkan Allah, semakin bijaksana, semakin dewasa, dan semakin matang. Orang yang dewasa, orang yang matang, orang yang melewati banyak pengalaman hidup, maka dia barulah bisa mengajarkan perkara-perkara tentang nilai-nilai hidup yang benar dan baik kepada anggota keluarga, kepada orang terdekat, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana sikap kita? Janganlah berkeluh kesah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, apalagi menyalahkan Tuhan untuk segala peristiwa. Tatkala kita seakan-akan 70 tahun seperti bangsa Israel berada di Babel, janji Tuhan, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan membuat kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Bila kita boleh memaknai pelajaran firman Tuhan ini, semua ada waktunya. Pada saat kita diproses, ingatlah, Tuhanlah yang satu hari kelak nanti akan memberikan kesuksesan di segala macam bidang kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk menolong kami. Amin.